Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apung Handmade. Hari ini akan share tutorial cara basting. Ini bisa untuk quilt atau tas atau mini quilt. Oke, pertama-tama kita perlu alas yang rata, bisa meja besar atau di lantai. Setelah itu kita ambil backing fabric, sisi yang baik menghadap bawah. Nah, kalau di lantai saya biasa pakai ini, thick painter tape, kayak lakban tapi dari kertas, supaya kainnya nggak geser. Kalau pakai lakban biasa, biasanya lemnya tuh nempel di kain, jadi kain kita rusak. Nah, karena ini contoh, saya pakai potongan-potongan kain kecil aja. Di sini saya pakainya washi tape ya. Pastikan kainnya disetrika dulu ya sebelum kita gelar gitu di lantai. Teman-teman bisa pakai pinggiran ubin untuk lihat apakah kain posisinya bergeser atau enggak. Kondisi kainnya pastikan ini tegang tapi nggak ketarik, jadi dia rata gitu ya, bagus gitu, flat. Setelah itu kita ambil batting. Kalau battingnya ukurannya nggak cukup untuk quilt top, teman-teman bisa sambung batting dengan jahit zigzag. Saya kasih contoh di sini ada videonya ya. Nah, ini anggap aja udah jadi satu lapisan ya, karena ini cuma contoh. Nah, kita ratain, mau dielus-elus gitu supaya rata. Nah, ini kita ambil quilt topnya. Kalau quilt top teman-teman ternyata cukup besar, takut kalau dijembreng tuh bergeser, teman-teman bisa pakai stik pramuka atau stik kayu yang panjang, lalu digulung seperti ini, yang rapih ya. Jadi setrika dulu, terus digulung, di roll kayak gini. Nanti minta tolong bantuan teman atau orang rumah untuk ngegelar pelan-pelan dari satu sisi ke sisi lainnya, sehingga semuanya bisa tertumpuk dengan baik, rata ya. Nah, selanjutnya pastikan kalau untuk ini ukuran batting dan ukuran backing fabriknya selalu lebih besar daripada ukuran quilt top. Jadi misalnya ada bergeser sedikit tuh, ada cadangan gitu ya, jangan sampai ngepas gitu, jangan sampai sama persis ya. Setelah ini kita masuk ke proses basting. Pengerjaannya untuk yang pin atau jelujur biasanya dari tengah ke pinggiran kain seperti ini. Jadi dibagi dulu seperti ini pengerjaannya. Nah, setelah itu kita kerja di masing-masing kuadron. Kalau yang untuk spray biasanya digulung dulu. Jadi sebelum digelar, di spray tuh di battingnya, terus di roll out lama-lama kegelar dan semuanya kena lemnya gitu ya. Nah, untuk yang pakai pin atau jelujur, makin rapat gitu jarak antara jelujuran atau pin itu makin bagus, karena makin yakin bahwa ini 3 lapisan ini nggak akan bergeser untuk proses quilt ya. 3 lapisan ini disebut juga quilt sandwich ya, ada quilt top, batting, sama backing. Oke, sekarang basting proses itu bisa pakai ini, spray pakai lem buat kain. Saya beli di Artland. Tapi pengalaman saya, 1 berantakan, 2 tetap bergeser, 3 harganya lumayan. Jadi saya nggak rekomendasi pakai cara ini. Kedua, ada quilting pins, bisa beli di toko online ya. Dia agak bengkok kayak gini modelnya. Tapi satu lama banget karena ada proses tutup buka pin. Terus udah gitu memastikan 3 layer kejepit itu juga lama, terus jari-jari sakit. Jadi saya nggak suka cara ini. Yang ketiga ada pakai tusuk jelujur atau running stitch ya. Jelujurnya jelujur besar aja. Ini saya belajar dari Yoko Saito Sensei ya. Ini beliau yang di kiri yang rambutnya blonde. Dan ini yang paling cocok buat saya sejauh ini. Yang diperlukan adalah 1 quilt pin, itu yang bisa nembus 3 lapis kain, lalu jarum dan benang yang warnanya cerah, benang biasa aja tapi yang warna cerah. Setelah itu gunting dan sendok makan biasa, dan timblesnya yang stainless sama yang rubber. Kita buat bandulnya agak besar ya, seperti ini. Kenapa? Agar nanti mudah saat proses pelepasan jelujurannya. Jadi tinggal ditarik aja bandulnya gitu. Jadi bandulnya jangan imut, nanti susah sendiri nariknya. Nanti kan setelah dijelujur kita quilting. Nah, setelah itu jelujurannya ditarik. Kalau bandulnya besar, itu tuh
membantu, mempercepat pekerjaan kita selesai. Terus warnanya kenapa yang ngejreng? Agar mudah kelihatan kalau masih ada sisa ya. Nah, kita mulai. Ini kita mulai dari tengah, seperti tadi gambar saya di kertas pakai spidol. Nah, pastikan kejahit tuh 3 lapisan ini. Sendok itu gunanya membantu jarum untuk muncul lagi keluar ke atas ya. Lalu timbel yang stainless untuk ngedorong jarum supaya mudah, dan timbel yang karet yang biru ini adalah untuk menarik jarumnya. Karena kalau nggak pakai timbel ini, pengalaman saya tuh licin gitu, suka nyangkut, suka susah nariknya. Jadi timbel ini benar-benar membantu ya. Udah gitu teman-teman terus aja prosesnya, jarak jahitan juga agak besar-besar nggak apa-apa ya, mungkin 3-4 cm oke, sampai ke ujung. Nanti di ujung teman-teman nggak usah dimatiin permanen gitu, jadi cukup di backstitch aja 1 kali gitu, jadi jahit mundur 1 kali gitu, pokoknya dia, atau 2 kali, pokoknya dia kegigit gitu. Jadi yakin bahwa lapisan yang 3 ini tuh nggak geser pada saat nanti kita proses quilting di mesin gitu ya. Atau kalau teman-teman yang rajin quilting pakai tangan, jadi dia nggak geser gitu ya. Nah seperti ini aja tuh ya, cuma 1 kali. Setelah itu digunting. Lanjut seterusnya sampai semua bagian terjelujur. Nah ini hasil akhirnya seperti ini. Kan kelihatan ya dari tengah itu nyebar ke seluruh penjuru sisi-sisi quiltnya. Oke, jarak antara jahitan yang paling luar itu setangan ya, sekitar 7-10 cm deh paling besar. Kalau teman-teman lebih dekat itu lebih bagus, karena kan makin kecil kemungkinan untuk 3 lapisan ini bergeser gitu ya. Jadi lebih aman lah. Setelah itu siap di quilt. Nah ini dia hasilnya, saya pakai free motion quilt, kelihatan tuh benang putihnya ya. Nah kalau udah selesai kayak gini, tinggal ditarik deh jelujurannya. Setelah itu kita lanjut ke binding proses, saya kasih linknya di sini. Oke teman-teman, sekian tutorial kali ini, semoga manfaat. Teman-teman silakan komen bila ada pertanyaan atau request tutorial. Setelah itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.